Rata-rata ketinggiannya berapa Mas Yanto? 50 cm. 50 cm dari permukaan rata-rata ya sampai 70. Selama 5 tahun panen nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Terus apa yang Anda lakukan Mas Yanto? Stres air. Bibit 20 pohon. Ya. Kemudian ditanam hanya 10. Kenapa itu Mas Yanto? Ya ragu aja. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih ketemu dengan Bolang, sahabat Bolang, apa kabar sahabat Bolang? Ya, hari ini kita lagi di kebun temen ya, punya Mas Yantoto. Ini kebun yang ketiga. Yang dimiliki, yang itu yang kedua ya, itu udah produksi. Ini penanaman setelah kebun pertama. Di sini merupakan kebun yang ketiga hasil dari tuker guling, karena yang sebenarnya kebun ketiga ada di dekat jalan sana, karena dijadikan satu tempat ya, akhirnya ditukar guling. Ini merupakan kebun milik Bang Piko Jack yang diisi dengan durian musangking, duri hitam, dan beberapa koleksi lainnya. Ini merupakan kebun sewa selama 12 tahun yang dilakukan agar memancing masyarakat lebih tertarik lagi dengan menanam pohon durian. Karena dengan berkebun durian, hasilnya akan sangat luar biasa, bisa memberikan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena masyarakat masih awam, kita melakukan dengan cara melakukan sewa supaya masyarakat tertarik untuk menanam pohon durian atau berkebun pohon durian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dan ini sudah mulai berhasil. Beberapa masyarakat di sekitar lingkungan kebunnya Mas Yanto sudah mulai menanam dan mengebunkan pohon durian karena mereka tertarik dengan hasil buah durian yang setiap tahun memberikan keuntungan yang cukup besar, sehingga masyarakat mulai melirik tentang berkebun durian. Nah, dengan salah satu cara ini diharapkan masyarakat akan bisa
bisa mengikuti jejaknya Mas Yanto untuk menanam atau berkebun pohon durian. Hal ini diharapkan agar masyarakat mampu meningkatkan ekonomi keluarganya. Nah, ini medannya cukup asik. Medannya terasiring. Halo, Pak De. Halo. Lapo, Pak De? Itu. Ceker-ceker. Oh, ceker-ceker. Senengane kok ceker-ceker. Kabar poso di gambar. Pindah ning ndi, Cak? Ndome. Oh. Ganti tanaman. Kenapa Mas Yanto? Kurang subur. Kurang subur. Ya, Harus diganti ya diganti. dengan yang baru. Ya, yang lebih bagus. Ini kok tinggi sekali ya, apa namanya? Busut. Busutnya. Semakin tinggi semakin bagus. Oh, semakin tinggi semakin bagus. Iya. Kok bisa seperti itu Mas Yanto? Apa penjelasannya ini? Airnya supaya tidak tergenang. Biar tuntas gitu ya. Ya. Tuntas. Kita Lihat akarnya. ini siapa nang dhisik? Diangkat dhisik. Kenane iki. Nah, jadi ini merupakan teknik penanaman dengan sistem busut ya, atau ditinggikan dari permukaan rata-rata. Ini nanti difokuskan agar tanaman itu tidak mudah terendam oleh air atau air mudah tuntas, sehingga tanaman akan lebih subur. Kita lihat proses penanamannya. Rata-rata ketinggiannya berapa Mas Yanto? 50 cm. 50 cm dari permukaan rata-rata ya, sampai 70. Nah, ini pipanya untuk pengairannya ini sudah tertanam ya. Tinggal pengaliran air.
setelah dilakukan dengan pembuatan busut yang cukup tinggi, yang kurang lebih antara 50 sampai 70 cm, kemudian ditanami dengan tanaman sejenis kacang-kacangan ya, agar ini bisa mengontrol tanah ya, tidak erosi ketika terkena air. Kemudian ini juga fungsinya sebagai penyeimbang bagi tanaman durian, karena setelah ditanam kacang-kacangan dengan dilakukannya pemupukan, tidak semua pupuk dimakan oleh durian, tapi dimakan juga oleh kacang-kacangan ini. Jika terjadi overdosis atau berlebih dalam pemberian pupuk, maka sebagian dimakan oleh kacang-kacangan ini sehingga lebih aman bagi tanaman durian. Nah, seperti itu. Dan juga ketika musim kemarau, kacang-kacangan ini akan mengurangi penguapan dari air tersebut. Dan ternyata setelah dilakukan penanaman ini, tanaman juga terlihat lebih subur, lebih rapi dan indah. Mas Yanto, ini semuanya di sini apakah sudah menggunakan sistem busut semua? Oh iya, sudah busut semua. Kira-kira dalam satu pohon berapa lama sih untuk melakukan membentuk busut itu? Apa mulai dari kecil Dulunya atau nunggu besar? Kecil, kita tambahin. Yang penting dasarnya nanamnya sudah tinggi. Berarti tiap tahun Ditambahin sedikit per tahun. Oh begitu. Ya. Ataukah penanaman pemberian pupuk kandang juga berada di samping busut kemudian ditimbun lagi? Ya begitu. Begitu terus ya. Ya. Sehingga busut itu akan semakin melebar sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Ya. Oh begitu. Apa sih secara prinsip untuk Biasanya manfaatnya? Di sawah dulu itu kan tanamnya enggak busut. Jadi sekarang kita usahakan busut. Ada perbedaan? Banyak yang tiba-tiba akarnya busuk. Oh begitu. Ya. Dengan adanya busut beberapa tahun terakhir, Kalau ini tidak ada yang masalah satu kebun ini. 60 pohon yang ini 60 pohon yang besarnya sama segini. clear semua ya. Clear, nggak ada yang slime atau akarnya busuk. Kanker batang juga tidak ada. Padahal di sini merupakan 99% varietas Malaysia. Iya, ini Musangking. musangking sama duri hitam. Musangking dan duri hitam. Kalau lebih banyaknya 20 itu duri hitam, musangkingnya sisanya. Oh begitu. Tidak ada problem selama 3 tahun terakhir. Belum ada problem. Belum ada problem ya. Kalau yang di sana itu kan dulu sudah tanamnya enggak dibusut. Memang
pertumbuhannya juga nggak seragam, kan tanahnya juga ada yang keras. Berarti sangat merekomendasikan sekali untuk sistem penanaman dengan sistem busut. Iya. Oke. Semakin tinggi semakin bagus. Semakin tinggi semakin bagus. Kendalanya apa sih Mas di penanaman dengan model busut? Tenaga kerjanya yang mahal. Satu, tenaga kerja. Kedua, Pengairannya. pengairan ya, Harus pengairan. benar-benar bagus. Kalau pemupukan nggak ada masalah Mas ya? Tidak ada masalah. Oke. Nah ini pengairannya kalau memang nggak ada air akan menjadi malapetaka malah Mas Yanto. Ya. Bumerang sendiri. Bumerang ya, Ya. tanaman menjadi kering nih. Pas musim hujan bagus, kemarau rusak lagi. Wah ada ini. Oke. Berarti memang harus berpasangan ya antara Ya. busut dengan air gitu ya. Tambahkan air dulu. Nah airnya dulu baru sistem penggunaannya busut boleh lah. Ya. Kalau nggak ada air jangan main Tanam busut ya. Jangan tanam durian. Oke. Kecuali Ya. memang kayak di Trenggalek itu kita tanam aja, dia bisa hidup. Bagus. Masih bisa hidup bagus ya, karena alam juga mendukung ya. Ya, hujannya curah hujan juga terlalu tinggi juga. Kalau di daerah lain juga belum tentu juga Belum bisa tentu seperti itu. Di sini kalau tanam nggak ada air pasti mati. Oke, siap. Karena Nah. kalau kemarau itu di sini cenderung tanahnya juga retak-retak. Oh, itu pengaruh sekali ya di Ya. tanaman durian. Iya, Oke. akarnya pada putus. Akarnya putus kemudian terjadi pembusukan dan akhirnya jamur muncul. Ya, Selain seperti itu, kendala penyakit yang lain apa Mas Yanto yang pernah dialami di kebun? kalau penyakit sih umum aja. Paling ya cabuk pas daun baru itu keluar cabuk putih itu. Oke, kemudian Kemudian ya bercak daun. ya. Ya. Tapi selama ini sudah nggak ada lagi bercak daun ataupun lumut yang menempel di daun Mas Yanto. Sementara aman. Aman ya? Ya. Apa tipsnya ini kok bisa kinclong seperti ini? Ya, pupuknya rutin. Pupuk rutin, Semprotnya juga rutin. penyemprotan berapa 2 minggu ritmenya? sekali. 2 minggu sekali ya? Cuma tergantung, kadang-kadang ada waktunya belum 2 minggu tapi penyakitnya sudah datang. Itu kita cepat-cepat kita semprot. Oh gitu. Ya berarti kita harus tanggap terus ya Mas Yanto ya? Ya, yang penting dilihat pohonnya. Ya, inilah fungsi controlling tanaman durian. Jika ada penyakit langsung diatasi. Ini pohon 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ini, waduh. 3 tahun 5 bulan. Soalnya tanamnya bulan 1, tanggal 1 itu. Sudah begitu besar. Ya. Tapi perlu diprogramkan untuk tahun ini bisa dibuahkan Mas Yanto ya? Sebenarnya iya. Cuma kalau saya pribadi sih Nunggu 1 tahun lagi. Menurut jenengan sistem pembuahan yang bagus seperti apa Mas Yanto? Selama ini kan banyak sekali orang banyak menggunakan booster itu ya, Ya. paklo. Ini kan sebenarnya bahaya buat tanaman. saya enggak pernah pakai itu. Selama 5 tahun panen enggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Terus apa yang Anda lakukan Mas Yanto? Stres air. Stres air. Ya, cuma kadang-kadang orang kan butuh waktunya belum musim dipaksa untuk musim. Ya, itu akhirnya kan Begitu. cara satu-satunya ya paklo. Paklo. Tapi dampaknya kan sangat signifikan bagi tanaman Mas Yanto. Pasti itu. Cuma orang-orang kan baru membuahkan, baru berapa kali berbuah. Tapi pernah mencoba? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Saya biasa aja sudah bisa kok. Bisa ya? Ya. Stres air terus ada pupuk tertentu mungkin? Ya mungkin MKP. MKP ya? Jadi NPK yang PK-nya tinggi itu. Oh gitu. Berarti nanti ada tip-tipnya tersendiri bagaimana cara membuahkan alami, semi alami lah ya. Kita Cuma pakai alami. alami ya. Pupuk Tidak kan. cuma tidak menggunakan paklo gitu ya. Ya, ini sangat tidak recommended ternyata paklo Kalau ini sangat saya rusak. Haram. Haram ya. Oh, ternyata di Mas Yanto diharamkan menggunakan paklo. Ya. Ini luar biasa sekali. Apakah mungkin ada pernah mendengar sebuah cerita dari kawan atau petani yang lain? Ada banyak kok. Banyak ya. Ya, cuma kan juga enggak open. Apakah sampai mati? Ada yang mati juga. Mati juga ya. Dan pohon juga akan enggak bagus juga. Oke. Yang kita pakai normal aja kadang-kadang pohon mati. Ya. Ada pernah dengar sistem suntik. Apa pendapat Anda? Ya enggak bagus lah. Kita normal aja pembuahan, yang penting kita ikut musim itu kita buahkan. Oke. Kalau orang-orang kan maksa supaya cepat berbuah. Kalau kita kan enggak ikut musim lah.
musimnya bulan 12, bulan 11 ya kita ikuti aja. Ikuti saja ya. Iya. Berarti memang Tidak maksa-maksa. kembali ke fitrah tanaman bahwa pemupukan ada di daun dan di akar gitu Ya. Mas Yanto ya. Jadi batang bukan tempat untuk menyuplai makanan. Enggak bisa kayaknya. Oke. Ini Mas Yanto bilang seperti itu karena memang selama 7 tahun terakhir memang tidak menggunakan teknik apapun Mas Yanto ya. Ya kita pemupukan sama penyemprotan rutin aja. Oke. Kalau pohon sudah disiapkan pupuknya, kita stresin sedikit aja sudah bunga. Oke. Menurut Mas Yanto, varietas apa sih yang paling recommended untuk dikebunkan? Kalau saya sekarang mungkin musangin sama durita. Lebih menguntungkan ya? Ya lebih menguntungkan, tapi memang untuk musanginya lebih rawan daripada durita. Maksudnya rawan gimana Mas Yanto ini? Lebih sulit. Lebih sulit? Ya teman-teman rata-rata ngeluh di musangking karena katanya sulit, katanya nanam mati atau apa gitu. Oke. Tantangannya sendiri-sendiri. Berarti kalau durita lebih gampang, mirip-mirip bawor aja. Oh begitu. Berarti memang musangking dengan harga yang cukup mahal itu memang kelebihannya adalah tantangannya juga lebih tinggi ya, lebih besar ya. Ya. Pohon sehat sekarang, tiba-tiba tahun depan dia sakit. Oke. Tapi mungkin bisa hidup lagi lah. Betul. Bisa pulih lagi tapi nanti juga akan menunda waktu lagi. Waktunya setahun sampai 2 tahun bisa pulih Untuk lagi. pemulihan. Kalau yang nggak terlalu berat, jika setahun sudah jadi bagus. Tahun depannya kalau sing terlalu parah 2 tahun pulihnya. Oke. Bagaimana dengan bawor? Bawor nggak ada masalah sama sekarang. Tidak ada masalah sama sekali. Ya, selama 7 tahun terakhir. Selama 7 tahun. Kaki 3 nggak ada masalah. Semuanya nggak ada masalah. Dari sekian populasi yang ada di kebun Mas Yanto ini nggak ada yang bermasalah untuk bawor ya? Bawor nggak ada masalah. Musangking? Ya tetap ada. Tetap ada ya? Setiap tahun 1-2 pohon ada masalah. Kaki 1, kaki 3 apakah Sama ada saja. perbedaan? Sama saja ya? Ya, Intinya di varietas musangking ada masalah ya? ada masalah. Ada masalah. Karena saya nanam juga kaki 1 banyak, kaki 3 juga banyak. Oke. Untuk duri hitam apakah ada masalah? Duri hitam belum. Belum ya? Belum ada. Kaki 3 pun enggak ada. Sama aja kaki 3 maupun kaki 1 nggak ada trouble Belum sampai ada saat ini ya? sementara. Oke. Kalau musangking sudah banyak trouble. Kaki 3 pun trouble. Kaki 1 juga trouble. Berarti tidak ada indikasi kaki 3 itu lebih bermasalah daripada kaki 1? Kayaknya hampir sama. Hampir sama saja Cuma ya? memang ya lebih bagus kaki 1 sih. Lebih baik kaki 1. Cuma kalau sudah terlanjur kaki 3 enggak apa-apa. Karena memang kita mau mengulang lagi juga harus nunggu berapa tahun lagi. Oke. Kalau umurnya kita sudah di atas 40 tahun, Kelamaan. kelamaan. Terus bagaimana dengan jenengan kan lebih mengarahkan ke kaki 1. Apa sih problem di kaki 3? Kaki 3 problemnya kalau musangking itu busuk. Busuk di batang? Kakinya 1 kadang-kadang mati. Oke. Tapi enggak semuanya. Tidak semuanya, hanya Ya. kasuistik mungkin ya. Iya. Cuma banyak kasusnya. Nah, iya banyak lumayan. Lumayan 3, banyak 4 ya. Pohon ada. Oke. Kalau kaki 3 juga, kaki 1 ya ada juga. Ada 4 juga pohon yang juga problem. ada. Oke. Kita mau nyalakan kaki 3 juga bingung. Bingung juga ya. Berarti bukan masalah kaki tapi di varietas memang yang cukup Mungkin di varietas riskan. mungkin. Tapi Mm-mm. kalau bawor itu cenderung kan daunnya rapat kayak duri hitam gini. Iya. Cuma dia lebih hijau, lebih tebal. Dia kalau stres bawah, dia enggak gampang layu juga daunnya. Oh begitu. Sama duri hitam sama. Cuma kalau musangking, nah itu. Musangking sangat rawan ya untuk penyakit. Tapi harganya kenapa masih bertengger di papan atas? Ya. Apakah alasan susahnya berkebun musangking sehingga harganya tetap? Kemungkinan gitu juga. Salah satunya Karena- mungkin seperti itu ya. Di Jawa juga orang makan durian itu kan pusatnya. Pusatnya. Sesuplai sedangkan sedikit, nggak banyak. Selama jadi pekebun durian, apa sih kendala dalam hal mungkin bercocok tanamnya, kemudian pemasarannya, atau mungkin malah justru pelayanannya yang tidak ada suplai? Kebanyakan nggak ada suplai. Nggak ada suplai ya? Karena orang Jawa Timur itu minim tanam durian. Berarti selama ini orang datang ke kebun jenengan atau request minta durian, selama ini terpenuhi semua nggak? Nggak semuanya terpenuhi. Kita bagi. Bagi ya. Ya. Jadi tidak semua pelanggan jenengan dapat
jatah ya. Ya. Wah, ini memang benar-benar harus antri nih. Untuk semua varietas atau? Tanamnya cuma sedikit. Oke, berarti musangking lebih diminati ya. Iya. Kalau bawor kita kan tanamnya banyak bawor duluan. Ya. Makanya sing banyak lebih bawor karena dulu juga orang tanam musangking sangat minim dan harga bibitnya juga jutaan Mas Yan. Kalau nggak salah dulu jenengan pernah dapat bibit 20 pohon. Ya. Kemudian ditanam hanya 10. Kenapa itu Mas Yanto? Ya ragu aja. Ragu, belum yakin dengan musangking itu. Iya. Dan akhirnya sekarang semuanya difokuskan pada musangking. Kan lebih enak. Lebih enak. Pohonnya yang nggak terlalu bagus pun bisa menghasilkan buah enak. Nah, ini. Cuma, Oke. kalau lebih bagus lebih enak lagi. Berarti kalau bawor ada kasus itu yang nggak matang malahan. Berarti masih ada kasus di bawor dengan perawatan yang sebenarnya sudah bagus sekali, Mirip semua dan nggak mateng. Nggak matang ada. Ada. Musangking. Berapa pohon? Walaupun pohonnya nggak bagus masih enak. Masih enak. Iya. Wah, ini kelebihannya musangking seperti itu. Jadi untuk bawor yang pohonnya sehat, perawatannya sama, masih ada kasus tidak mateng. Ada. Ini misteri yang harus dipecahkan. Kenapa Musangking bawor juga seperti ada itu? sih, cuma banyak. Oh gitu. Karena mungkin untuk musangking kan buah kecil. Buah kecil ya, jadi Ya, lebih gampang dagingnya mungkin. lebih sedikit. Oke. Kalau uji itu rata-rata umur baru-baru buah itu nggak bisa maksimal enak juga. Awal-awal buah kurang maksimal ya. Dia enggak, baru dia sudah umur di atas 5 tahun itu baru bagus. Oke, siap. Ini terima kasih sekali wawancara Mas Yanto. Ya. Semoga sukses dalam berkebun durian dan menginspirasi bagi petani muda yang lainnya.